Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudara mahasiswa. Sesuai dengan SK yang disampaikan oleh Prodi, saya mengambil mata kuliah metode analisis perencanaan. Dan ini di awal pertemuan kita akan bahas, paling tidak saya memberi pengantar tentang teori atau konsep yang melatar belakangi lahirnya ilmu metode analisis dataan di dalam kaitannya ilmu kita di perencanaan wilayah dan kota. Di materi ini saya akan memberi posisi teori latar belakang tentang lahirnya metode analisis, karena metode itu berkonsekuensi dengan logik. Logik itu masuk akal dapat diterima ketika melalui proses metodologis yang ilmiah, sehingga menjadi hasil yang kita dapatkan itu layak untuk dikonsumsi dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu posisi yang kita dapat capai di pertemuan kali ini. Oke. Kita mulai dulu dari falsafahnya. Yang pertama adalah karena manusia itu memang ditakdirkan sebagai makhluk yang berpikir, dan itu kemudian yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Karena berpikir, maka manusia selalu ada rasa ingin tahu bagaimana mungkin terjadi, apa yang terjadi, untuk apa hal itu terjadi, kemudian itu dibawa pada satu ranah ilmu pengetahuan. Nah, karena setiap orang berpikir, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Bicara zaman, maka berarti ada yang disebut dengan peradaban. Peradaban lahir karena ada dinamika perkembangan pengetahuan manusia. Nah, peradaban, saudara mahasiswa kan Anda sudah tahu, paling tidak secara teologi ada teori tentang peradaban asal-usul manusia. Kemudian di teori lain ada yang disebut dengan teori evolusi. Dan itu dipopulerkan oleh beberapa ahli, kemudian masuk di zaman prasejarah, kemudian di zaman sejarah, dan kita masuk pada zaman yang modern seperti sekarang ini. Nah, lahirnya fase-fase peradaban tadi itu muncul karena ada rasa ingin tahu kita, ada pengetahuan. Jadi output dari pengetahuan manusia, lahirlah beberapa fase peradaban tadi. Peradaban tadi kemudian mempengaruhi sikap dan pengetahuan manusia. Berbeda cara berpikir dan kadar pengetahuan di masing-masing fase zaman tadi. Peradaban. Berbeda makhluk manusia di prasejarah dengan manusia di zaman modern sekarang. Nah, masalahnya adalah manusia mengalami kesulitan dalam mempersepsikan atau menginternalisasi, bahkan menginterpersepsi. Gitu. Kenapa kesulitan? Karena ada keterbatasan instrumen dan keterbatasan memaknai, karena ilmu pengetahuan di masing-masing fase peradaban tadi itu berbeda kadarnya.
Di zaman modern dengan teknologi, kita cenderung lebih mudah memahami satu pengetahuan karena bantuan teknologi informasi. Di zaman sebelum modern itu kesulitan. Nah, untuk menjembatkan kesulitan tadi, maka lahirlah pendekatan metodologis. Ya kan? Kesulitan tadi diatasi dengan metodologi, artinya bahwa sesuatu yang dapat kita terima sebagai ilmu pengetahuan karena menggunakan pendekatan metodologis. Ya kan? Harus ada kesepakatan bahwa suatu ilmu disebut sebuah ilmu pengetahuan harus ada pendekatan ilmiah. Ilmiah itu cirinya adalah metodologinya. Metodologisnya itu menjelaskan bagaimana proses ilmu pengetahuan itu muncul dan dijelaskan sehingga pembaca atau kita yang mengkonsumsi ilmu pengetahuan tadi itu dapat kita terima sebagai ilmu pengetahuan. Puncaknya adalah logik, maksud akal. Meskipun itu membutuhkan pembuktian, tetapi paling tidak secara logik, secara rasional itu diterima. Pembuktian itulah kemudian dimanifestasi jenis-jenis penelitian atau jenis-jenis metode analisis data. Kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method, dan ada penelitian pengembangan. Nah, kemudian yang kelima lahirlah ilmu metodologi. Jadi metodologi itu adalah ilmu mempelajari tentang metodologi. Dari kata metode dengan logos dari bahasa Yunani. Logos itu artinya ilmu. Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode. Jadi cara ilmiah yang disepakati yang kita harus pelajari untuk mencapai logik suatu hasil yang kita interpretasikan dalam pikiran itu. Bahwa pikiran kita, pendapat kita akan diterima oleh publik, dikonsumsi dan dapat diterima sebagai ilmu pengetahuan ketika kita menggunakan pendekatan metodologis. Kita menggunakan analisis apa, keterjangkauannya, samplingnya, informannya, objeknya, dan keterbatasannya. Itulah ilmu metodologi. Yang nanti kita akan fokus di teknik analisis data. Jadi beberapa metode itu agak luas. Salah satunya adalah dan yang paling inti di dalam metodologi adalah analisis data. Ketika penetapan subjek dan objek tepat, tetapi ketika analisis datanya bermasalah, maka itu dilakukan informasi yang kita hasilkan. Temuan kita, hasil penelitian kita menjadi diragukan ketika teknik analisis datanya itu tidak sesuai. Untuk menguji bahwa teknik yang kita gunakan itu adalah tepat dan tidak tepat, maka ada beberapa pendekatan. Bisa kita uji kembali dengan informan yang sama, atau disebut juga dengan triangulasi. Ada juga kita gunakan uji keabsahan data. Ada uji kredibilitas bahwa data yang kita sajikan itu adalah kredibel. Kredibel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan karena ada teknik yang kita hadirkan sehingga itu kredibel, dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan mendapatkan data bahwa jumlah penduduk adalah 50 jiwa, tiba-tiba kita masukkan 20 jiwa, maka itu tidak kredibel. Itu salah satu contoh. Misalkan jumlah penduduk komposisinya perempuan dan laki-laki, lebih besar perempuan secara faktual dan data, tiba-tiba kita munculkan terbalik. Dan itu akan dicek oleh pembaca, oleh yang mengkonsumsi informasi kita.
Ketika itu ditemukan, maka tidak kredibel. Nah, bagaimana menguji kredibilitas tadi? Kita bisa lakukan wawancara atau memastikan kepada sumber data. Misalkan yang menyajikan adalah BPS, maka kita pastikan ke BPS bahwa betul datanya. Dan sekarang kan data BPS sudah munculkan metodologi pengambilan data sehingga itu adalah layak dikonsumsi, sehingga dipublis. Kalau data yang bersifat primer, murni di kita, maka internal kita uji apakah data yang kita sajikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu kewenangan kita sebagai peneliti, karena data itu adalah murni dari kita, disebut dengan data primer. Kalau data sekunder itu harus dikonfirmasi. Itu yang kita akan bahas nanti kaitannya dengan teknik atau metode analisis data di dalam ilmu perencanaan. Tapi paling tidak saya sudah gambarkan posisi falsafah gerakan berpikirnya di situ, alurnya, bahwa metodologi itu cukup luas, dan kita masuk di salah satu objek yang paling penting dalam metode penelitian adalah teknik analisis data. Kemudian kita lanjut. Ini teori yang saya singgung di awal. Karena ilmu pengetahuan itu harus logik, menggunakan metodologi. Minta maaf, Pak. Iya, iya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Suaranya kita, Pak. Putus, Pak, suaranya kita. Oh, iya. Jadi, sekarang kita masuk teori interaksi simbolik. Saya pakai teori interaksi simbolik. Maksudnya bahwa untuk menyederhanakan suatu fenomena, suatu masalah, maka kita gunakan pendekatan simbolik, karena kita tidak mampu menjangkau semua, atau kita tidak dapat menjangkau semua fenomena yang menjadi masalah bagi kita dan diinterpretasikan dalam satu sajian data. Maka kita menggunakan ada namanya teori simbolik atau interaksi simbolik. Nah, ini yang diungkapkan oleh salah satu, ini apa ya? Ini dikembangkan atau paling tidak tokoh yang paling terkenal mengembangkan teori interaksi simbolik adalah Ernest Desire, berasal dari Jerman, bahwa manusia itu adalah makhluk yang memproduksi simbol. Misalkan begini, ketika kita mempercayai sesuatu, maka ada simbol secara fisik yang kita munculkan. Kalau kita meragukan sesuatu informasi, maka secara simbolis kita menunjukkan sikap. Misalkan mencibir atau berpaling dari pernyataannya, atau menentukan sikap lain bahwa seolah-olah kita tidak setuju dengan informasi yang disampaikan. Itu ada simbol yang dimaksud. Bahwa menurut Ernest, bahwa di dalam kehidupan manusia itu mempunyai makna simbolik tadi, bahwa setiap kehidupan manusia itu dia berkonsekuensi simbolik. Kalau kita bawa dalam redaksi kalimat, di dalam penelitian, di dalam teks penelitian kita, maka itu kita menggunakan simbolik. Simbol itu juga berkonsekuensi ke coding data. Nanti ada distribusi data, nanti ada penyajian data, ada namanya coding data sebagai simbol. Karena misalkan ketika Anda bertanya bahwa bagaimana menurut Anda terhadap bla 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 bla, maka kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, itu kita simbolikkan dalam kuantitatif, dalam angka. Jadi sikap persepsi orang
kita simbolkan dengan angka. Misalkan kalau sangat setuju 5 sampai tidak setuju atau sangat tidak setuju adalah 1. Itu simbolik. Mensimbolkan pemikiran orang, sikap atau pendapat dia. Atau kalau ada pendekatan kualitatif, bisa kita simbolkan dengan pernyataan setuju, atau misalkan iya, atau misalkan dia cukup misalkan 2 atau 3, keragamannya dia sedikit. Misalkan, setuju juga Anda bahwa perkuliahan online, maka cukup mengatakan setuju, diikuti dengan penjelasan. Itu kalau pendekatan kualitatif, tetapi simbol coding tadi kita sudah representasikan setuju dan tidak setuju, sehingga tampilan data kita nanti sudah kelihatan berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju. Itu yang dimaksud dengan salah satu contoh di dalam operasional teori simbolik atau interaksi simbolik. Ya, karena saya menggunakan teori interaksi simbolik karena pendekatan metode penelitian kita gunakan untuk membantu kita menyederhanakan masalah, membantu kita mensimpelkan masalah yang kita tuang di dalam redaksi kalimat. Karena tidak mungkin kita mengulas secara lebih rinci, kita deskripsikan dari ujung ke ujung suatu fenomena. Ya, kita menggunakan interaksi simbolik. Nah, ini kemudian kaitannya dengan paradigma atau konsep metodologi penelitian. Ini sudut pandang ya, atau paradigma itu artinya mengatakan kita pada satu titik pemikiran kita hingga sampai pada satu pemahaman yang sama. Metodologi adalah proses. Jadi tadi. Izin Pak, mau ke WC dulu Pak. Oke, tadi metodologi adalah proses. Kemudian di dalam proses ada prinsip dan prosedur. Jadi karena dia proses, jadi saya bilang dari awal tadi, ketika proses katakanlah data tidak tepat, maka itu akan menjadi diragukan hasil penelitian kita. Kemudian ada prinsipnya, paling tidak prinsipnya adalah logik, karena bisa saja proses kita betul di dalam mengambil data, tetapi interpretasi data kita menjadi tidak logik. Prinsipnya harus logik. Misalkan begini. Ini unsur prinsip bahwa begini. Ketika fenomenanya harga barang itu meningkat, rata-rata meningkat harga barang, maka tiba-tiba ada survei mengatakan bahwa puas, atau mengatakan bahwa apakah Anda suasana ekonomi saat ini stabil? Dia akan menjawab sangat stabil. Padahal faktanya adalah semua harga-harga naik. Di pertanyaannya adalah apakah ekonomi saat ini lagi sehat-sehat atau lagi stabil? Yang kita munculkan datanya adalah secara umum setuju bahwa ekonomi lagi baik-baik saja, lagi stabil. Meskipun itu adalah betul, prosesnya betul, melalui wawancara, melalui angket, tetapi angka itu menjadi tidak logik. Karena berbanding terbalik dengan faktanya bahwa harga-harga menjadi naik. Jadi tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal, ekonomi, harga-harga lagi naik semua, tiba-tiba data muncul, ekonomi baik-baik saja. Meskipun untuk proses mencapai ekonomi baik-baik saja tadi itu menggunakan pendekatan yang tepat, metodologisnya ada, tetapi hasilnya itu tidak menjadi masuk di akal. Karena berbalik dengan fenomena.
fakta. Maka yang kita kejar adalah prinsipnya adalah logik. Nah, pada kasus seperti itu bukan berarti kita uji kembali datanya. Di mana salahnya? Pasti ada yang bermasalah. Mungkin di pertanyaannya. Mungkin bisa saja informannya yang salah. Karena misalkan yang diwawancarai adalah orang yang berpendapatan ekonomi di atas. Maka ketika harga naik tidak berpengaruh bagi dia. Sehingga kita menyebut bahwa itu baik-baik saja. Tapi kalau kita respondennya adalah orang ekonomi di bawah, pasti dia bilang lagi ekonomi tidak baik. Jadi yang bisa saja yang bermasalah adalah informannya. Itu adalah prinsip. Jadi ada proses, kemudian ada prinsip, kemudian ada prosedur. Prosedur itu tahapannya. Misalkan kita mengambil data menggunakan teknik apa? Wawancara, observasi, jadi atau kuesioner dan sebagainya. Kemudian menggunakan pendekatan apa di analisis datanya? Bagaimana menyajikan datanya? Bagaimana mereduksi datanya? Apakah ada uji data? Apakah ada uji kredibilitas data? Kasus yang saya bilang tadi itu dimungkinkan saja tidak melalui proses kredibilitas data, sehingga data yang dihasilkan itu berlawanan dengan fakta. Itulah metodologi. Sehingga metodologi itu hanya digunakan dalam kerangka ilmiah yang disepakati. Jadi segala sesuatu yang bersifat ilmiah untuk menjustifikasi suatu masalah harus menggunakan metodologi. Metodologi yang mana? Yang pertama tadi ada proses, ada prinsip dan prosedur. Itu harus tepat. Sehingga memenuhi unsur ilmiah. Nah, metodologi juga sangat dipengaruhi oleh kita berada dalam perspektif mana melihat suatu masalah. Ya kan? Misalkan contoh, kalau kita menganggap bahwa ketika maksudnya begini, ketika jumlah penduduk meningkat, teorinya adalah seperti ini. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka berkonsekuensi terhadap penggunaan lahan. Kenapa berkonsekuensi? Karena lahan itu bersifat tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya kan? Lahan itu tidak menetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Dia punya skop luasannya. Nanti di dalamnya ada jenis penggunaan lahan, itulah dinamika. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka dimungkinkan berdampak pada luas masing-masing penggunaan lahan. Misalkan berkurang areal hijau karena dikonversi menjadi pemukiman. Kenapa pemukiman? Karena bertambah pemukiman, karena jumlah penduduk bertambah. Itu teorinya. Itu teorinya. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, maka berarti itu kita harus uji. Apakah betul bahwa penurunan luasan areal hijau atau katakanlah bervegetasi atau hutan menurun setiap tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau dipengaruhi, berapa persen pengaruhnya? Kalau dipengaruhi, berapa persen pengaruhnya? Nilai persentase pengaruh tadi itu ada batasnya. Di persentase mana yang dikatakan itu adalah berpengaruh, memberi pengaruh langsung, dan di angka persentase mana yang menunjukkan bahwa itu tidak bisa disimpulkan sebagai dua variabel tadi itu berpengaruh. Itu metode. Kemudian yang kedua adalah kita pakai gunakan logika terbalik atau deduktif. Fenomena yang kita temukan atau masalah yang kita ulas itu harus beriringan dengan teori.
Kalau kita mengungkap sebuah masalah, cari dulu teorinya. Misalkan begini, ketika seseorang misalkan sering begadang, maka itu penyebab insomnia, itu teorinya. Ya kan? Atau misalkan orang yang sering begadang itu bisa memicu orang insomnia. Itu teorinya. Nah, kalau kita gunakan pendekatan kualitatif, itu kita akan kejar, kita akan analisis. Apakah betul teori tadi itu seperti itu? Maka yang kita observasi adalah mereka yang sering begadang. Bisa saja di antara yang begadang itu menyatakan bahwa dia baik-baik saja, tidak mengalami insomnia. Yang sering begadang justru ditemukan tidak insomnia. Maka berarti bisa dibilang dia tidak sependapat dengan teori tadi yang di awal dibangun, pada kemudian berarti lahirlah teori baru bahwa tidak semua yang begadang itu insomnia, tetapi bla 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 sesuai dengan hasil penelitiannya menggunakan metodologi yang tepat. Mengerti ya? Mengerti ya? Dengar, Pak. Ya, ya. Tahu, bisa dimengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Ah. Mengerti, Pak. Apa itu teori? Apa itu teori? Teori adalah teori semacam pernyataan seseorang atau pendapat seseorang terhadap sesuatu. Teori. Kalau menurut saya, Pak, Ya. teori itu adalah suatu ilmu yang telah diuji kebenarannya. Boleh. Sehingga dijadikan bahan pembelajaran. Boleh. Ataupun referensi. Boleh ya. Si Yola bagaimana? Yola Lestari gimana? Apa pendapat Anda tentang teori? Kalau menurut saya juga Pak, teori itu kayak serangkaian bagian dari variabel dan didefinisikan. Didefinisikan. Oke. Baik, terima kasih. Bagus ya, terima kasih sudah mulai memberi argumen bahwa teori itu poinnya begini. Teori itu poinnya adalah kemampuan kita menjelaskan, tetapi sesederhana mungkin diinterpretasikan dengan konsep pendekatan ilmiah, sehingga itu dapat diterima secara logik. Iya, karena ukurannya itu logik, kan masuk di akal. Apa yang kita sampaikan terhadap sesuatu itu syarat utamanya ada logik, masuk di akal, diterima secara akal sehat. Itulah teori. Cara kita menginterpretasikan, cara kita menjelaskan, cara kita mendeskripsikan sesingkat mungkin dengan pendekatan yang paling tidak menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan masuk di akal. Sekarang begini, tadi tentang insomnia. Insomnia itu adalah teorinya, konsepnya orang yang susah tidur. Itu insomnia, susah tidur. Maka teorinya seperti itu, bahwa orang yang susah tidur disebut dengan insomnia. Insomnia. Ya, kayak gitu. Bayangkan kalau ada ilmu pengetahuan, tidak ada istilah insomnia. Tidak ada kesepakatan. Maka kita akan berkelahi soal apa nama yang tepat untuk menyebutkan orang yang susah tidur.
Ya kan? Itulah salah satu tadi yang dimaksud dengan peradaban ilmu pengetahuan. Dia terus berkembang. 10 tahun ke depan mungkin juga ada ilmu baru tentang insomnia yang lebih dalam lagi diungkap. Ada lagi turunannya dari insomnia. Itu akan terus berkembang seiring dengan keingin rasa tahuan manusia. Keingin rasa tahuan manusia sehingga orang terus meneliti. Dan penelitian itu tidak pernah habis, selalu berkembang. Oke, itu dulu pengantar ya. Iya, Pak. Itu dulu pengantar. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya, Pak, ingin bertanya. Mungkin pertanyaan yang singkat, Pak. Ya. Apakah metode interaksi simbolik sangat berpengaruh dalam analisis perencanaan? Iya. Saya jawab yang singkat ya. Iya, Pak. Peta itu lebih banyak menggunakan simbolik. Ya kan? Iya, Pak. Poin mendeskripsikan atau mensimbolkan atau mewakili titik tempat kota. Ya kan? Anda lihat peta, itu simbolnya adalah kalau merujuk ke suatu kota, titik. Dalam bentuk poin ya kan? Iya, Pak. Ada dalam bentuk kotak. Ada dalam bentuk misalkan sama dengan warna juga, itu simbolik. Misalkan zat, misalkan yang tutupan bervegetasi, kita simbolkan dengan warna apa? Ketinggian kita simbolkan dengan apa? Ketinggian antara 0 sampai 5% itu warna apa kita simbolkan? 5% Iya, Pak. sampai 15% warna apa kita simbolkan? Sama dengan simbol fungsi-fungsi objek di penataan ruang. Misalkan untuk kereta api simbolnya apa? Ya lintang kan, garis kereta api. Untuk jalan berbeda simbolnya dengan kereta api, jalur kereta api. Berbeda simbolnya dengan jembatan. Ya kan? Berbeda jalan, simbol jalan dengan alur penerbangan. Itulah simbolik dalam ilmu perencanaan yang kita gunakan. Ya kan? Itu pengantarnya, itu jawaban dari saya tentang hubungannya teori interaksi simbolik di dalam dunia ilmu perencanaan wilayah kota. Ada yang lain? Yang lain? Kita lanjut ya. Makasih, Pak, atas pemaparannya tadi, Pak. Sekarang ini tadi kan saya sudah disinggung, ada salah satunya ada prinsip metodologi, ada proses, prinsip dan prosedur. Nah, sekarang kita masuk di prinsip. Apa yang dimaksud dengan prinsip itu? Ada 7, paling tidak ada 7 di sini prinsip metode penelitian, metode analisis kaitannya dengan teori interaksi simbolik. Nah, simbol dan interaksi itu harus dipadukan sebelum penelitian tuntas. Jadi harus ada kesepakatan. Harus ada kesepakatan sebelum kita simbol tadi itu kita publis. Misalkan kasus tadi peta. Kita bersepakat dulu bahwa untuk poin itu melambangkan apa? Menyimbolkan apa? Kalau kita sudah sepakat, maka layak publis. Karena poin tadi, titik tadi dalam legenda peta adalah menunjukkan tempat satu kota atau satu daerah, atau pusat pemerintahan, atau pusat kegiatan manusia, dalam hal ini pemukiman dan sebagainya. Yang kedua adalah, jadi
Jadi kedua adalah peneliti itu selalu kita menggunakan informal. Karena itu yang disebut dengan the action order. Perspektif kita terhadap orang lain yang akan dilakukan. Maksudnya begini, ini masuk dari kalimat ini. Tidak bisa kita meneliti diri sendiri. Kenapa tidak bisa? Karena informasi yang kita hadirkan itu meneliti diri sendiri atau mengobjekkan diri sendiri menjadi subjektif. Karena tidak mungkin kita memberikan data yang katakanlah yang jelek atau yang tidak menguntungkan kita. Karena yang menjadi objek telitian kita adalah subjek yang menjadi teliti kita adalah diri sendiri. Sehingga apapun yang informasi yang Anda lahirkan itu meskipun benar, tetapi karena kita meneliti diri sendiri menjadi subjektif. Orang mungkin tidak akan percaya. Masa iya kita meneliti diri sendiri dan akhirnya menjadi tidak mungkin kita menyajikan data yang buruk-buruk tentang kita, semua yang baik-baik. Ya kan? Jadi subjektif. Ya, jadi menjadi sulit diterima secara akal sehat bagi kita meneliti kasus diri sendiri. Selalu kita terfokus pada orang lain. Apa yang kita lakukan, itu yang kita teliti. The action order, kita meneliti orang, apa yang dilakukan. Pergerakan orang atau efek yang dilakukan oleh orang.